Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Nah, ini kita sambung lagi ya. Hadis yang berikutnya yang tentang bagaimana kita sebagai orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an, hadir dalam majelis-majelis Al-Qur'an itu punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah di dunianya. Nah, saya bacakan hadisnya. Wa majtama'al qaumu fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarisunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah rawahul Muslim. Tidaklah suatu kaum hadir di satu masjid dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, yatluna kitaballah wa tadarisunahu, kemudian mengkajinya, nazalat alaihim sakinah, Allah akan turunkan kepadanya sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah akan meliputi dia dengan rahmatnya. Kemudian wa ghasyiyatuhumul malaikah, wa khaffathumul malaikah, ya, Allah akan melingkupi kita dengan malaikatnya. Dan yang terakhir yang paling istimewa, wa dzakarallahu fi man indah. Wah, itu luar biasa banget ya. Jadi ketika kita membaca hadis ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa sedemikian tinggi penghargaan Allah terhadap para ahli Al-Quran, para sahabat Al-Quran? Ya, tentu saja ya, orang yang berminat mempelajari Al-Quran, dan tentunya lebih besar lagi bagi yang mengamalkannya. Hadis ini merupakan stimulan itu apa? Perangsang robaniyah, agar manusia dengan keimanan itu bisa, dengan keimanan yang ada dalam dirinya, tertarik dan mau mempelajari Al-Quran. Namun sebaliknya, bagi yang minim keimanannya, maka motivasi yang sedemikian besar itu pun juga tidak tertarik. Ya, ketika stimulan ini berhasil menggerakkan semangat mempelajari Al-Quran, maka sungguhnya manusia telah memiliki sistem kontrol yang mandiri dan efektif, yaitu Al-Quran. Al-Quran, kalau sudah Al-Quran tuh melebihi, ya, kalau kita sudah Al-Quran sudah jadi sistem kontrol dalam diri kita, ya akan melebihi dari mendengarkan ribuan ceramah yang disampaikan seorang penceramah sehebat apapun. Al-Quran yang dipelajari akan mengingatkan dari yang terlupakan, akan membangun semangat ketika kita sedang malas, akan meringankan beban ketika kita sedang terasa berat. Nah, Masya Allah. Bahkan lebih dari itu, ayat-ayat yang dipelajari akan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semakin tumbuhnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan motivasi manusia mengamalkan isi Al-Quran. Nah, untuk tujuan ini Allah Subhanahu wa taala memberi apresiasi bagi orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Nah, masih ingat kan hadisnya tadi, tingkatan-tingkatan apresiasinya? Ya, simak ya. Pertama, nazalat alimu sakinah. Dengan baca Quran tuh kita artinya adem, gitu ya. Kalau kita hadir di majelis-majelis Quran, kita hadir belajar Quran, atau kita ngajar TPA, tuh hati kita adem. Ya, sakinah, tenang. Kemudian ghasyiyatuhum rahmah, kita diliputi rahmat. Ar-rahmah itu artinya ya rezeki yang besar yang tidak tergambarkan dengan rupiah. Ya, Nabi Adam tuh ketika dipertemukan dengan Siti Hawa setelah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke dunia, itu maka menjadi namanya Jabal Rahmah, karena saking bahagianya. Rahmah itu sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Kemudian khaffathumul rahmah wa ghasyiyatuhumul malaikah, kemana-mana kita dikawal oleh malaikat. Allah lingkupi kita dengan malaikat-malaikatnya, sehingga kita kalau mau buat maksiat tuh ada aja penghalangnya, ya, dan seterusnya, sehingga kita kemudian ada saja terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir istimewa, yaitu wa dzakarallahu fi man indah. Allah selalu menyebut-nyebut kita di dalam majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kondisi kita dengan lantaran Al-Qur'an ini menjadi sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita minta,
kita berdoa, oh masya Allah, itu peluang ijabahnya luar biasa. Itu akan menjadi tiket tersendiri, apalagi ketika itu Allah sedang banggakan kita. Ya, secara apa? Antromorfis atau bahasa manusianya itu ya namanya juga anak lagi dibanggain orang tuanya, kalau dia minta ya biasanya sih langsung dikasih gitu ya, lagi seneng-senengnya kitanya. Nah Allah tuh seperti seorang ayah yang lagi seneng-senengnya sama prestasi anaknya. Nah ini maka kalau kita minta ya biasanya insya Allah akan diijabah doa-doa kita, Allahumma amin. Maka jangan sia-siakan kalau kita ada di majelis-majelis Quran, ya di majelis-majelis ilmu, ya jangan sia-siakan minta kepada Allah, mohonkan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk sahabat-sahabat kita. Ya begitu, insya Allah semoga bermanfaat. Kita benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dari kefakiran kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.